Ampun, Mbak. Ulang, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf, dari tadi Bapak sudah bicara, ternyata mikrofonnya lupa Bapak nyalakan. Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, semua sehat ya? Sehat. Bagaimana liburannya kemarin? Asik nggak? Asik. Main apa saja? Main apa saja kemarin? Sepak bola. Oke, main bola. Jangan cuma main HP ya, kurangi main HP-nya. Jangan cuma main HP biar tambah pengalaman. Kalau HP kan apa ya, paling-paling main game. Nah, main game boleh tapi jangan tiap hari lah. Ya, main yang lain. Anak-anak, sambil menunggu teman kalian yang belum masuk, masih ada beberapa. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dulu. Yuk sambil duduk, silakan ambil sikap sempurna. Kita akan berdoa. Oke, berdoa mulai. Cukup. Anak-anak, hari ini tidak banyak materi yang akan kita bahas karena ada tugas yang cukup makan waktu, yakni kalian menghafalkan lagu dan membuat video menyanyikan lagu itu, lagu yang judulnya Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, kemarin sudah Pak Guru beritahukan hari ini ada tugas itu, dan Pak Guru sudah kirimkan link videonya agar kalian bisa menghafal, dan nanti link video itu bisa kalian gunakan untuk mengiringi lagu kalian. Jadi kalian bisa menggunakan 2 HP, satu untuk memutar iringannya, satu HP lagi untuk merekam video kalian nyanyi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai nanti setelah kita selesai belajar. Yang pertama adalah setelah selesai nanti kalian diharapkan dapat menemukan masalah dari suatu bacaan, kemudian mencari pemecahan dari masalah tersebut. Jadi nanti ada bacaan, Pak Guru tunjukkan, ada di buku kalian. Nah, kalian mempelajari bacaan itu, kemudian menemukan ada masalah enggak dalam bacaan itu. Nah, kalau ada masalah, terus penyelesaiannya bagaimana? Itu. Terus yang kedua, materi matematika, seperti kemarin penjumlahan, ditentukan suatu bilangan, kemudian kalian bisa menentukan kombinasi penjumlahan dari 2 bilangan yang menghasilkan, yang hasilnya adalah bilangan yang sudah ditentukan tadi. Itu masih seperti kemarin, hanya mengulang saja. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menyanyikan lagu yang berjudul Jika Ibuku Tua Nanti dengan dinamika yang tepat. Kemarin dinamika apa? Dinamika kemarin. Dinamika itu mudahnya keras lembutnya suara atau kuat lembutnya suara dalam sebuah lagu. Ada lagu-lagu yang memiliki kombinasi dalam satu lagu itu, ada yang menggunakan suara lembut dan kemudian di bagian tertentu suaranya harus keras, itu ada. Tapi lagu yang akan kita pelajari ini itu memakai suara yang dinamikanya sedang-sedang saja. Jadi suaranya normal. Begitu anak-anakku. Baik, untuk menyingkat waktu biar materi cepat selesai dan kalian bisa segera mengerjakan tugas di classroom, kita buka saja bukunya ya.
Kita buka saja bukunya. Kalian juga bisa membuka buku kalian. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Sudah kalian siapkan bukunya? Sudah kalian buka? Sudah. Oke. Kita baca ya, kita baca. Nanti dari bacaan ini, kalian harus menemukan masalah dan menemukan jalan keluarnya. Nah, sekarang Pak Guru kasih tahu masalah itu apa? Apa masalah itu? Masalah itu adalah sesuatu yang terjadi atau suatu keadaan yang tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya. Misalnya, seharusnya jam segini ini kalian belajar pakai video conference seperti ini. Nah, tapi ada anak yang tidak belajar. Nah, itu masalah itu. Karena harusnya belajar, tapi tidak bisa belajar. Nah, itu masalah. Misalnya, jam 6, kalian seharusnya sarapan. Tetapi kalian tidak sarapan. Karena ibu bangun kesiangan, tidak masak. Nah, terus harus ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Misalnya beli makan misalnya untuk sarapan. Terus misalnya masalah lagi, kalian sepanjang hari dari pagi sampai sore hanya mainan HP terus, misalnya. Nah, itu masalah apa bukan? Masalah. Seharusnya bagaimana? Makan dulu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kegiatan berolahraga ringan misalnya, ada kegiatan membantu ibu, ada kegiatan belajar. Belajar tidak harus pakai buku. Misalnya, kalian membantu ibu kalian atau ayah kalian merawat tanaman, itu belajar namanya. Bukan harus belajar dari buku. Kecuali kalau hari-hari sekolah begini, kalian belajar pagi, ini harus belajar di sekolah. Misalnya pakai video seperti ini, mengerjakan tugas di classroom. Itu seharusnya. Tetapi kalau yang terjadi tidak seperti itu, maka itulah masalah. Kemudian, misalnya seharusnya kalau habis sholat zuhur tuh kalian istirahat dulu. Sebentar, bisa duduk-duduk santai, bisa tidur, misalnya nonton TV, misalnya itu. Tapi kalian main sepeda panas-panas. Nah, itu masalah apa bukan? Masalah, karena yang terjadi tidak seperti seharusnya. Ya, coba kita lihat bacaannya ya. Kita lihat bacaannya. Judulnya memiliki tubuh sehat. Nah, kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Kalau bukan kamu sendiri, siapa lagi? Nah, tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Bayangkan kalau tidak sehat, lagi sakit. Kalian bisa belajar, bisa bermain tidak? Tidak, kalian tiduran aja terus ya, sepanjang hari. Itu kalau tidak sehat, lagi tidak sehat. Terus, tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Kalau kalian sehat, tentu kalian dapat berjalan dan bekerja. Nah, tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit, lincah maksudnya. Nah, itu kalau sehat. Nah, setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Kalian tuh punya hak untuk memiliki tubuh yang sehat. Nah, namun perhatikan ini. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga kesehatan tubuh. Ini kita lihat.
anak itu seharusnya sehat atau tidak? Sehat. Ya, kalian itu seharusnya sehat atau tidak seharusnya? Seharusnya sehat. Kalian tuh seharusnya sehat. Karena kalian punya hak untuk hidup sehat. Kesehatan tubuh itu hak kalian. Nah, tapi ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Itu apa bukan? Itu masalah apa bukan? Masalah. Karena seharusnya kalian itu sehat. Nah, ini ada anak yang mudah sakit. Sehat berarti masalah. Jadi masalahnya apa ini? Masalahnya adalah ada anak yang mudah sakit. Kena air hujan dikit sakit. Makan tentu sakit. Terus apalagi ya, misalnya main di sungai, kena air sungai sakit. Terus bentol-bentol misalnya. Kena udara dingin, alergi misalnya. Itu mudah sakit. Nah, masalahnya masalahnya sudah kita temukan. Ada anak yang mudah sakit. Nah, terus kita baca ya. Terus ya, masalahnya sudah ketemu ya. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Seharusnya. Nah, bacaan berikutnya ini menjelaskan jalan keluar agar tidak mudah sakit. Jadi tadi di tujuan yang pertama, kalian harus bisa menemukan masalah dan menemukan jalan keluar dari masalah. Tadi kalian sudah menemukan masalah belum? Tadi kita sudah menemukan masalah ya. Nah, masalahnya adalah anak yang gampang sakit. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya ini di bacaan berikutnya. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuh tetap sehat? Nah, ini jalan keluarnya. Tadi masalahnya ada anak yang gampang sakit. Nah, jalan keluarnya pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Tuh, jalan keluar yang pertama apa? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi dengan teratur. Nah, kalian juga harus melakukan itu. Kalau makan makanan yang bergizi dan teratur. Kalau biasanya jam 6 pagi sarapan, ya setiap jam 6 pagi harus sarapan. Kalau jam 12 siang itu kalian makan siang, ya tiap hari usahakan jam 12 makan siang. Kalau biasanya makan malam sekitar habis maghrib, ya sekitar habis maghrib itu harus tiap hari makan. Itu teratur namanya. Terus makan makanan yang sehat, jangan kebanyakan makan jajan. Ya. Jangan kebanyakan makan jajan. Makanan yang dimasak ibumu di rumah, itu tidak mungkin ibu tidak masak makanan yang tidak sehat untuk kalian. Ibumu pasti berusaha membuat makanan yang sehat untuk kalian. Pasti itu. Beda kalau jajan. Orang bikin makanan mau dijual, ya mau dijual, belum tentu mereka mempertimbangkan kesehatan makanan itu. Belum tentu. Yang penting laku, yang penting laris kalau orang jual. Ya beda dengan ibumu. Kalau ibumu masak, pasti mempertimbangkan masalah kesehatan. Nah, makanan yang sehat, ya itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi gizinya harus lengkap.
Jadi ada nasinya atau sumber karbohidratnya, ada sayurnya, hijau-hijau, daun-daun, buah, sayur yang daun, sayur yang biji, segala macam. Nah, kemudian ada lauknya. Ada lauknya biasanya protein lauk itu. Bisa tempe, bisa tahu, bisa telur, bisa ayam, bisa ikan, bisa daging. Nah, kemudian ada buahnya. Sekarang lagi musim mangga ya. Kita cukup mudah mendapat buah mangga. Iya. Kalau orang kampung pisang juga ada di kebun. Nah, kita sangat mudah dapat buah. Kita beruntung hidup di kampung. Karena kita sangat mudah dapat buah dan sayur. Nah, kemudian yang terakhir adalah susu. Kalau ada susu sebaiknya minum susu ada. Lanjut, itu yang pertama ya. Jalan keluarnya yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan dengan teratur. Kemudian jalan keluar yang kedua. Dan keluar yang kedua, kita lihat di bukumu. Ayo perhatikan Pak Guru, jangan sibuk terus, perhatikan dulu Pak Guru. Kita baca yang kedua. Yang kedua, istirahatlah yang cukup. Jadi jalan keluar yang pertama adalah makan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahatlah yang cukup. Nah, untuk anak-anak seperti kalian, itu berapa jam seharusnya istirahat? 10 jam. Seharusnya paling tidak 10 jam anak-anak seusia kalian itu. Jadi kalau tidur ya harus tidur 10 jam sehari semalam itu. Misalnya kalian tidur jam 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 5 bangun misalnya 9 jam. 9 jam ya, nanti tambah siang hari jam 12 sampai jam 1, 10 jam itu sudah cukup. Nah, supaya tetap sehat, yang pertama makan makanan yang bergizi dan teratur, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga rajinlah berolahraga. Apa olahraga yang paling enak? Jalan saja, jalan atau lari atau naik sepeda itu paling enak. Nggak terlalu sulit-sulit, nggak harus main bola, harus banyak temen, nggak harus main voli, harus banyak temen, nggak harus badminton, yang harus ada pasangannya. Lari pagi. Iya, lari pagi enak. Jalan-jalan pagi misalnya gitu. Nah, rajin berolahraga. Kemudian yang keempat, minum air putih. Nah, oke, yang keempat adalah minum air putih. Itu paling tidak 8 gelas sehari. Atau kira-kira 2 liter sehari minum air putih itu. Nah, kita ulang. Tadi ketemu masalahnya apa tadi? Masalahnya tadi ada anak yang mudah sakit. Ayo diulang, masalahnya adalah ada anak yang mudah sakit. Nah, dari masalah itu ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa saja? 1. Makanan yang bergizi dan dengan teratur. Oke. Terus jalan keluar yang kedua apa? Istirahat yang cukup. Jalan keluar yang ketiga, berolahraga. Jalan keluar yang keempat, minum air putih.
Nah, cukup. Sudah ya? Minum air putih. Oke. Oke. Tujuan yang pertama itu kalian bisa menemukan masalah dan dapat menemukan 4 jalan keluarnya. Nah, itu nanti bagian dari tugas kalian di classroom. Oke ya, kita lanjut membacanya ya. Kita lanjut membacanya. Oke, amati kembali teks di atas, jawablah pertanyaan. Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Apa tadi masalahnya? Anak muda sakit. Anak yang mudah sakit. Kalian termasuk yang mudah sakit tidak? Tidak. Tidak, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Kalian mudah-mudahan sehat-sehat saja. Dan yang kedua, tuliskan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Ya. Apa saja masalahnya? Cara menyelesaikan masalahnya tadi jalan keluarnya yang pertama adalah Makan makanan yang bergizi. makan makanan yang bergizi dan teratur. Yang kedua, Istirahat yang istirahat yang cukup. cukup. Yang ketiga, Rajinlah berolahraga. berolahraga. Yang keempat, Minum air putih. yang cukup. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba sampai ini dulu. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya dengan sarapan. Sarapan baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang sarapan dengan nasi, ada yang dengan ubi, ada yang dengan roti, ada yang dengan kentang. Bagaimana kebiasaan sarapan di rumahmu? Bagaimana kalau kalian sarapan di rumah? Biasanya bagaimana? Nah, coba Pak Guru tanyakan satu-satu. Kalian boleh tuliskan dulu di buku tulismu, ya, kebiasaan sarapanmu